Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video koneksi antar materi modul 2.1 bersama saya Harisah Salim, CGP Angkatan 9 SDN 146 Pekanbaru. Nah, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dan juga untuk mendukung semua murid di kelas. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran diferensiasi di kelas ada 5 hal yang harus dilakukan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Di antaranya adalah membuat tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru nih. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu guru harus melakukan asesmen awal di awal pembelajaran, baik itu asesmen diagnostik kognitifnya maupun asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Yang kedua, guru juga harus mengetahui minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, ada profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungannya dan juga budaya, kemudian gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, bisa mengamati perilaku. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awalnya dan melakukan refleksi, kemudian berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya, bisa juga dengan membaca rapor di kelas sebelumnya, atau bisa juga dengan melakukan penilaian formatif dan diagnostik awal. Nah, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Strategi pembelajaran diferensiasi terdapat 3 strategi. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi konten bisa kita lakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Dan kemudian ada diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak juga harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menjadi murid yang merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid.
Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.